Oke, kalau di sebelumnya kita sudah membahas mengenai aspek legalitas atau legal one-on-one. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas mengenai kontrak atau perjanjian. Nah, sebenarnya ketika kalian menjalankan bisnis, perjanjian itu menjadi hal yang cukup penting, hal yang sangat penting mungkin untuk menjalankan bisnis kalian. Kenapa? Yang pertama, kalian kalau misalnya bisnis kan nggak mungkin menjalankan bisnis itu sendiri kan. Kalau misalnya startup biasanya ada co-founders, terus kalian juga butuh karyawan, kemudian kalian juga butuh bisnis partner atau klien ya kan, atau customer. Nah itu biasanya harus dilandasi oleh kontrak, sehingga kalian bisa tahu nih apa aja sih responsibility-nya, apa aja kewajibannya, apa aja hak-haknya, hingga pembatasan-pembatasan ketika sedang menjalankan suatu kegiatan bisnis lah dengan pihak lainnya. Latar belakang kontrak itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau keinginan antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi misalnya kita ingin melakukan suatu transaksi jual beli nih, nah kemudian mungkin harganya nggak match, itu kan akan ada perbedaan ya. Nah dari perbedaan itu akan dilanjutkan dengan namanya proses negosiasi atau tawar-menawar. Nah pentingnya itu adalah untuk dalam proses negosiasi ini adalah adanya penawaran dan adanya penerimaan atas penawaran. Sehingga output yang keluar dari proses negosiasi ini adalah kesepakatan. Nah ketika mencapai kesepakatan, nanti tinggal pilihan para pihak untuk merumuskan ini dalam suatu kontrak. Jadi intinya dalam suatu kontrak ini yang diperlukan adalah suatu kesepakatan. Nah sekarang kita bicara tentang syarat sahnya kontrak. Nah hal ini disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku 3 di pasal 1320 ada 4 syarat sahnya kontrak. Yang pertama adalah kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri. Lalu yang kedua adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah kausa yang halal. Kita akan bicara mengenai syarat sahnya berkontrak nomor 1, yaitu kesepakatan. Terjadinya kesepakatan ini biasanya dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi biasanya proses negosiasi, kemudian sepakat. Nah kalau misalnya para pihak yang oke kita sepakat juga untuk merumuskan hal-hal yang kita sudah sepakati di dalam kontrak, maka itu jadilah kontrak. Yang penting unsur kesepakatan antara para pihak itu telah tercapai. Nah, kalau misalnya kalian menyepakati untuk merumuskan ini di dalam suatu perjanjian gitu, kalian bisa melakukan melakukan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan itu adalah perjanjian yang kalian buat dengan pihak kedua atau pihak lainnya tanpa melibatkan notaris atau pejabat lainnya. Sementara kalau akta otentik, itu biasanya akta tersebut akan dibuat oleh notaris, makanya namanya akta otentik. Atau mungkin bisa PPAT atau pejabat-pejabat lainnya. Kemudian syarat sah kontrak nomor 2 yaitu cakap. Nah syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan itu harus jelas gitu. Karena menurut pasal 1330 KUH Perdata, di situ juga disebutkan bahwa ada beberapa golongan yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Contoh yang pertama adalah orang-orang yang berusia di bawah dari 21 tahun. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang di bawah pengampuan. Apa itu pengampuan? Misalnya anak-anak, atau orang-orang yang memiliki gelap mata atau buta, atau mungkin orang yang sakit ingatan atau pemboros. Yang ketiga adalah orang yang tidak berwenang. Nah, orang yang tidak berwenang ini mungkin kita bisa ambil contoh misalnya suatu PTA akan melakukan perjanjian dengan PTB. Nah, kalau di sesi sebelumnya kan kita udah bilang tuh kalau yang berhak melakukan hubungan hukum mewakili suatu perusahaan atas nama perusahaan adalah direksi. Nah, jadi orang yang berwenang untuk melakukan penandatanganan atas kontrak itu adalah direksi. Jadi ketika PTA ingin melakukan perjanjian dengan PTB, maka yang tanda tangan itu harus direksi. Nah, kalau misalnya memang sudah ada surat kuasa khusus yang memberikan kuasa untuk jabatan tertentu melakukan tanda tangan, itu boleh. Yang penting sudah ada surat kuasa dan ditandatangani oleh penerima kuasa dan pemberi kuasa dan ditandatangani di atas materai. Kemudian syarat sahnya kontrak nomor 3 adalah kausa tertentu. Nah, dalam suatu kontrak yang diatur dalam KUH Perdata, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Jadi objek perjanjian itu dapat berupa barang, dapat juga berupa jasa.
Jadi misalnya contoh perjanjian jual beli atas rumah atau perjanjian sewa menyewa atau misalnya transaksi investasi, itu semua harus jelas disebutkan di dalam perjanjian mengenai objek perjanjiannya. Kemudian syarat sahnya kontrak yang terakhir adalah sebab yang halal. Nah, istilah kata halal di sini sebenarnya bukan istilah halal yang kita kenal dalam agama Islam atau hukum Islam. Jadi istilah halal di sini adalah hal-hal yang menjadi isi dari kontrak itu tidak merupakan hal-hal yang satu melanggar hukum atau melanggar norma-norma tertentu yang berlaku di kita, atau misalnya yang sifatnya merugikan orang lain. Kalian tuh nggak bisa bikin kontrak tentang berjudi atau tentang jual beli terhadap orang atau misalnya tentang narkoba, karena hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan di hukum di Indonesia dan melanggar norma-norma. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang syarat sahnya berkontrak, sekarang kita ngebahas tentang akibat hukum yang akan kita hadapi kalau misalnya syarat sahnya berkontrak itu tidak dipenuhi. Kalau misalnya syarat sahnya kontrak nomor 1 dan nomor 2, yaitu terkait kesepakatan dan cakap untuk melakukan hubungan hukum ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akan dapat dibatalkan. Sementara kalau misalnya yang tidak dipenuhi adalah nomor 3 dan 4, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal, maka kontrak tersebut akan batal demi hukum. Nah, selain syarat sahnya berkontrak, kita juga mengenal namanya asas-asas berkontrak. Nah, kita mengenal ada 4 asas berkontrak. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, yang kedua adalah asas kekuatan mengikat atau asas pacta sunt servanda, yang ketiga adalah asas itikat baik, dan yang keempat adalah asas konsensualisme. Nah, yang pertama terkait asas kebebasan berkontrak. Nah, di sini tuh intinya suatu asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk satu, mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Lalu yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Lalu yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya, dan persyaratannya. Serta yang keempat, menentukan bentuk perjanjian. Apakah itu tertulis, apakah itu akta di bawah tangan, atau akta autentik. Kemudian terkait kebebasan berkontrak ini juga perlu digarisbawahi bahwa ketika kalian akan memasuki suatu perjanjian, itu tidak boleh di bawah ancaman atau tidak boleh di bawah paksaan, karena ini akan melanggar asas kebebasan berkontrak. Kemudian yang kedua adalah asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda, di mana di asas ini dikenal bahwa setiap orang yang mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian atau ke dalam suatu perjanjian, maka perjanjian ini akan berlaku mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya bagi pihak-pihak tersebut. Nah, kemudian asas itikat baik. Nah, asas itikat baik ini merupakan asas bahwa para pihak itu melaksanakan substansi kontrak berdasarkan itikat baik. Lalu yang terakhir adalah asas konsensualisme. Ini juga mirip dengan syarat sahnya berkontrak. Jadi di mana perjanjian itu akan terjadi apabila adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Jadi keywords dari perjanjian itu adalah kata-kata kesepakatan. Nah, sekarang kita membahas mengenai sistematika pembuatan kontrak. Kalau misalnya teman-teman lihat kan sebenarnya kontrak itu kadang panjang banget, terus berlembar-lembar. Mungkin teman-teman juga belum terlalu aware apa aja sih emang isinya sampai sepanjang itu. Mari di sini kita akan kupas sebenarnya apa aja sih isi kontrak itu. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah satu, judul kontrak. Kalian harus clear dulu nih judul kontraknya itu apa, bentuknya itu apa. Misalnya perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa menyewa, atau perjanjian investasi. Kemudian yang kedua terkait pembukaan. Pembukaan ini biasanya berisikan tentang bahwa perjanjian ini disepakati ditandatangani di misalnya Jakarta pada tanggal sekian-sekian-sekian dan dilanjutkan dengan komparisi. Nah, komparisi ini isinya adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Jadi bisa individu, bisa juga badan hukum. Kalau misalnya itu badan hukum, maka kalian jangan lupa untuk menjelaskan juga siapa pihak yang menjadi perwakilan dari badan hukum tersebut untuk menandatangani kontrak, dan itu harus diwakili oleh direktur. Kemudian pendahuluan. Nah, biasanya pendahuluan ini adalah garis besar terkait isi kontrak tersebut. Misalnya perjanjian investasi contohnya. Nanti bunyi pendahuluannya adalah misalnya satu, pihak A adalah suatu corporate venture capital yang memiliki aktivitas investasi terhadap startup.
Kemudian pihak B adalah suatu startup yang bergerak di bidang logistik gitu. Dan pihak A dengan ini sepakat untuk melakukan investasi kepada pihak B dengan ketentuan sebagai berikut. Barulah kita masuk ke isi kontrak. Nah, isi kontraknya itu bisa bermacam-macam, mulai dari hak dan kewajiban dari para pihak, kemudian limitasi dari pihak. Kalau misalnya itu melibatkan tentang pembayaran, juga kita masukkan tentang transaksi pembayaran, tata cara pembayaran, kemudian jangka waktu perjanjian, kemudian kerahasiaan, lalu ada juga penyelesaian sengketa. Nah, di sini kalian bisa memilih penyelesaian sengketa yang mana yang kalian prefer untuk digunakan kalau misalnya ada sengketa. Bisa dengan musyawarah, bisa dengan ke pengadilan, atau bisa juga melalui arbitrasi. Nah, kemudian setelah isi kontrak itu selesai, nanti akan ditutup. Biasanya bunyi penutupan dari kontrak itu adalah, misalkan kontrak ini ditandatangani oleh dua belah pihak ya. Jadi biasa akan disebutkan bahwa perjanjian ini ditandatangani dalam dua rangkap dan masing-masing dokumen itu memiliki kekuatan hukum yang sama dan berisikan hal-hal yang sama gitu. Kemudian baru dibubuhkan tanda tangan dari para pihak yang mewakili, kalau misalnya itu PT ya, yang mewakili masing-masing pihak gitu. Jadi para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut akan menandatangani kontrak ini. Kemudian selesai. Jadilah suatu perjanjian. Nah, sekarang kita bicara tentang wan prestasi dan ganti kerugian. Dalam perjanjian itu kan biasa disebutkan prestasi-prestasi apa sih yang menjadi kewajiban atau yang kita sebutkan di dalam kontrak. Nah, prestasi itu kan ada 3 tadi disebutkan. Melakukan sesuatu, membayar sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau misalnya hal-hal ini tidak dilakukan atau tidak dipatuhi oleh para pihak di perjanjian atau salah satu pihak, nah pihak tersebut namanya wan prestasi. Nah, wan prestasi ini bisa berbagai bentuk, misalnya adanya keterlambatan, atau adanya kekeliruan, atau misalnya kalau transaksi pembayaran yang seharusnya dibayarkan secara tunai tapi dia nggak melakukan dengan metode tunai, atau sama sekali nggak melakukan prestasi. Nah, tindakan wan prestasi ini dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun secara imaterial. Nah, jadi kesimpulannya bagi teman-teman di sini, saya sarankan kalau ingin melakukan hubungan hukum atau ingin melakukan partnership, kerjasama atau jual beli atau apapun juga dengan pihak lain, itu sebaiknya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kenapa? Karena perjanjian ini akan memberikan perlindungan kepada kalian dan sifatnya ini dapat dipaksakan. Kan banyak nih di case-case yang sekarang ya, kebanyakan orang misalnya utang piutang, akhirnya dia karena dekat mungkin akhirnya nggak bikin perjanjian, tapi akhirnya di ujung-ujungnya pihak yang mengutang itu nggak bisa bayar dan si pihak yang diutangi ini kan mengalami kerugian. Nah, kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi tindakan apapun sebaiknya dirumuskan dalam suatu perjanjian. Pada sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang perpajakan berdasarkan hukum negara Indonesia. Nah, pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan adalah salah satu perwujudan kewajiban warga negara dan merupakan sarana peran serta bagi warga negara untuk pembangunan nasional dan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, pajak sendiri ini adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang dasar hukum dari perpajakan, Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama apapun, dalam bentuk firma, kongsi, kooperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Itu merupakan wajib pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan ini dikenakan kepada subjek pajak, baik subjek pajak perorangan maupun subjek pajak badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atas kegiatan usahanya, profesi, atau yang dilakukan oleh subjek pajak sepanjang menerima dan memperoleh
penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dan akan dikenakan oleh pajak penghasilan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat pajak. Satu, sifatnya adalah wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Dan yang kedua adalah pajak itu bersifat memaksa bagi seluruh warga negara. Jadi kalau misalnya apabila seseorang itu telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif dan telah ditetapkan sebagai wajib pajak dan dia tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah warga negara itu tidak akan menerima imbalan langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara gitu, pada pemerintah. Kenapa? Karena pajak itu nantinya akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Jadi pajak-pajak itu nanti akan kita terima hasilnya dengan contohnya pembangunan infrastruktur, jalan raya, fasilitas kesehatan gratis yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian pajak ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan membedakan jenis-jenis pajak secara sifatnya. Ada dua, yaitu jenis pajak langsung dan jenis pajak tidak langsung. Nah, kalau jenis pajak yang bersifat langsung ini merupakan pajak yang dikenakan atau yang diberlakukan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang berlaku. Nah, di dalam surat ketetapan pajak itu terdapat jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak tertentu atas akibat dari peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tapi hanya dapat dipungut apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban pembayaran pajak. Kemudian pajak berdasarkan instansi pemungut. Nah, ada dua instansi pemungut, yaitu pajak daerah atau lokal dan pajak pusat. Pajak daerah ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat yang menetap di daerah itu sendiri, baik yang dipungut di Pemda tingkat 2 maupun di Pemda tingkat 1. Kemudian pajak negara atau pajak yang pusat. Ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, berdasarkan objek dan subjeknya, pajak itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Nah, pajak objektif ini merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, bea masuk, dan pajak lainnya. Kemudian pajak subjektif. Nah, pajak subjektif ini yang melekat pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak yang berlaku di badan usaha. Yang pertama itu kita kenal ada PPh 15. PPh 15 ini merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Nah, begitu Anda memiliki badan usaha atau menjadi pengusaha, maka telah menjadi wajib pajak atau wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha. Untuk itu, akan ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, jenis pajak yang harus dibayarkan tersebut biasa nanti akan dituangkan dalam SKT. Kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan atau PPh 21. Nah, PPh 21 ini adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lainnya dengan nama dan atau dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Dan ini harus dibayarkan setiap bulannya dan biasanya nanti akan dibayarkan, biasanya kan kalian kalau di akhir tahun akan menerima SPT. Nah, itu adalah pajak atas penghasilan total tahunan. Kemudian ada pajak penghasilan PPh 22. Nah, pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Kemudian ada PPh 23. PPh 23 ini adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi dividen atau pembagian keuntungan saham, kemudian royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lainnya yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah, bangunan, atau jasa. Kemudian ada juga PPh 25. Nah, angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong, serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Kemudian kita mengenal juga ada PPh 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia
yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap atau dalam kurung BUT di Indonesia. Nah, berdasarkan aturan, tarif umum PPh 26 adalah 20%. Kemudian PPh 29. PPh 29 ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang atau pajak terutang dikurangi kredit pajak, yaitu saat jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan telah disetor sendiri. Nah, PPh ini harus dibayarkan sebelum SPT tahunan dari badan tersebut dilaporkan. Kemudian PPh pasal 4. Nah, pajak dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan atau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, penghasilan ini dikenai pajak yang bersifatnya final. Ya, mungkin sekian overview terkait perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia. Nama saya Anissa, saya undur diri. Sekian dan terima kasih.